Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Semangat Pinang. Saudara, di masa krisis, di masa yang gelap, di masa banyak penderitaan, kesusahan dalam hidup, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongannya, untuk meminta jalan keluar daripadanya. Meskipun hal itu adalah hal yang baik, tetapi saudara, hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus punya kepedulian yang lebih besar daripada melepaskan kita dari penderitaan yang sementara di dunia ini. Dalam satu kisah yang akan kita baca, biar di tengah zaman yang bengkok dan gelap ini, kita bersyukur untuk satu hal yang penting yang Yesus lakukan untuk kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa surga, kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk hari yang baru, dan kami boleh mendengar renungan pada hari ini. Berkati kami sebelum kami membaca, mendengar perenungannya, agar Engkau bekerja dalam hati kami, mencelikkan mata hati kami, agar kami boleh melihat karya Tuhan yang indah, bahkan di tengah-tengah zaman yang bengkok, di tengah kesulitan atau penderitaan atau tantangan yang kami hadapi hari ini. Kami boleh melihat kasih karunia Tuhan indah bagi kami. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Soal pembacaan dari Lukas 19, cerita tentang Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Kata mereka, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang kukembalikan, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Saudara, situasi pada waktu itu, bangsa Israel sedang terjajah. Jadi secara ekonomi, kebanyakan rakyat itu menderita, miskin. Karena pasukan Romawi, para pejabat Romawi, mereka membutuhkan uang, membutuhkan harta. Itu motivasi dari penjajah untuk menjarah, untuk menguasai sumber daya alam, untuk memperbudak orang-orang yang mereka tundukkan menjadi pekerja-pekerja. Itu tujuan, itu motivasi dari sebuah negara atau sebuah bangsa kalau dia menginvasi dan menjajah bangsa yang lain. Jadi situasi pada saat itu adalah situasi yang gelap, situasi kebanyakan rakyat itu menderita, miskin, tertindas. Dan Zakheus ini adalah seorang Yahudi, adalah kelompok yang terjajah sebetulnya. Tetapi mereka itu serakah, mereka itu tega, bekerja untuk pemerintah yang sedang menjajah bangsanya sendiri, dan dengan bantuan dari pasukan penjajah itu, karena mereka memenangkan tender, mereka mendapatkan hak untuk bekerja sebagai pemungut cukai, yaitu esensi dari penjajahan itu sendiri, untuk memaksimalkan harta, keuntungan, sumber daya dari rakyat yang dijajah untuk kepentingan individu ataupun untuk kepentingan kekaisaran Roma. Sehingga saudara, orang seperti Zakheus ini benar-benar dibenci. Ya, seperti kita bangsa Indonesia begitu membenci para pejabat yang korup karena mencuri dari rakyat, sedangkan rakyat sendiri banyak yang miskin, banyak yang menderita, banyak yang menganggur, banyak yang tidak punya cukup uang untuk berobat dan lain-lain. Nah, jadi saudara, Zakheus adalah orang yang dibenci oleh masyarakat pada saat itu. Tapi saudara, ada yang berbeda dengan diri Zakheus ini. Meskipun dia kaya,
Tetapi jelas dari teks yang kita baca di sini, dia adalah orang yang kesepian. Meskipun dia punya banyak teman, tetapi dia tahu tidak semua atau kebanyakan temannya itu bukanlah teman yang sejati. Sehingga saudara, ketika dia mendengar Yesus masuk ke kota Yeriko, tempat di mana dia tinggal, maka dia berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Mungkin dia telah mendengar reputasi pengajaran atau perbuatan Tuhan Yesus. Tetapi karena begitu banyaknya orang, dia tidak bisa untuk mendekat dan melihat Yesus. Tetapi rasa penasarannya itu mendorong dia untuk berlari ke depan, mendahului rombongan Tuhan Yesus itu, dan dia memanjat sebuah pohon ara, sebuah pohon sikamor yang tinggi. Sehingga dia memanjat dan dia bisa melihat siapakah yang mana Tuhan Yesus, siapakah dia. Dan ketika Yesus lewat, dikatakan Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, seseorang yang tidak dia kenal, mengenal dirinya, bahkan memanggil namanya, bahkan berkata, "Segeralah turun sebab aku harus menumpang di rumahmu." Seolah-olah orang asing ini mengetahui rasa kesepian, rasa kosong jiwanya, meskipun dia adalah orang kaya. Dan permintaan Yesus ini, perintah Tuhan Yesus ini tulus, bahkan mendesak, karena begitu rindu untuk datang menumpang ke rumahnya. Seperti seorang kawan lama yang begitu rindu untuk bertemu, untuk berbincang-bincang. Sehingga saudara tidak heran, Zakius itu segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Penolakan, tatapan mata sinis, bisik-bisikan, cemoohan, makian, bahkan kutukan dari saudara-saudara sebangsanya atas apa yang dia sudah perbuat selama ini, pastilah itu sedikit banyak mengusik hati Zakius. Tetapi dia mungkin merasa dia sudah terlanjur. Mungkin dia merasa, apakah saya masih bisa diterima? Apakah saya masih punya kesempatan untuk diterima kembali oleh Allah? Nah, saudara, hari itu, seorang rabi, seorang nabi yang belum pernah berbincang dengannya, lewat di kotanya. Dan ketika dia berusaha melihatnya, ketika orang ini benar-benar lewat di dekatnya, orang itu menatap dia dan memanggil dia dengan namanya. Saudara, hari ini banyak orang Kristen bahkan tidak datang kepada Yesus karena kesombongan. Kesombongan adalah salah satu penghalang dari banyak orang, termasuk orang-orang yang sudah Kristen, untuk datang kepada Yesus, untuk mencari dia, untuk mencari firman-Nya, untuk mencari kasih-Nya. Sebagian lagi orang itu terhalang untuk datang kepada Yesus oleh karena hawa nafsunya, oleh karena penampilannya, dan masih banyak hal yang lain, saudara, yang menghalangi seseorang untuk bisa datang kepada Yesus. Bahkan ada orang-orang yang tidak datang kepada Yesus karena kebenarannya. Dan kata lain, orang-orang yang merasa dirinya benar. Tapi di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa dia datang bukan mencari orang seperti itu, tapi dia datang untuk mencari orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang mencari seorang berdosa seperti Zakius. Dan Tuhan Yesus kali itu dia tidak datang untuk menumpang kepada orang Farisi atau pemimpin rohani yang lainnya. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun menerima undangan dari orang-orang seperti itu, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tetapi hari ini tanpa diundang, Yesus datang dan mencari seorang berdosa yang bernama Zakius. Nah, saudara, ketika Zakius merasakan anugerah, sentuhan kasih dari seorang rabi, seorang nabi yang luar biasa ini, maka dia mengalami pembaharuan hatinya, budinya, saudara. Sehingga dia berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Dengan kata lain, saudara, kalau selama ini dia kaya secara materi, tetapi dia begitu miskin secara rohani, dia begitu kaya secara fasilitas, tetapi dalam hatinya dia bangkrut.
Dia tidak memiliki siapa-siapa. Dia tidak memiliki harta yang berarti untuk dia jaga. Tetapi ketika dia merasakan kasih dari Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Anak Allah yang menjelma menjadi manusia ini, saudara, dia menyadari apa yang selama ini dia anggap berharga, itu hanyalah sampah. Dan dia menyadari kasih Allah itu jauh lebih berharga, jauh lebih memuaskan. Sehingga dia berani memutuskan, mengambil keputusan untuk melepaskan sebagian besar dari seluruh hartanya. Saudara, sejak hari itu saya yakin Zakius tidak bisa lagi disebut sebagai orang yang kaya. Mungkin dia masih punya sisa harta, tetapi itu tidak lagi punya makna yang besar. Bagi dia, lebih penting adalah dikasihi oleh Allah. Dia mengalami pertobatan, dan dia mungkin berharap orang-orang juga akan mengampuninya. Orang-orang juga akan mengasihinya. Tetapi dia belajar mau mengasihi sesama karena dia sudah menerima kasih daripada Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara hari ini merasa kesepian atau merasa dalam pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus kita, Juru Selamat kita, mengenal kita. Dia bahkan memanggil kita satu demi satu sesuai dengan nama kita. Dia mengetahui pergumulan kita. Dia mengetahui isi hati kita. Sehingga saudara, kalau saudara hari ini bisa mengatakan saudara adalah pengikut Yesus Kristus, Tuhan kita itu sudah jauh lebih baik daripada saudara memiliki apapun yang ada di dunia ini. Atau bahkan kalau saudara memiliki kesembuhan jasmania, tapi kalau hati rohani, jiwa saudara itu kehilangan, apa gunanya? Kiranya Tuhan menolong kita untuk melihat di tengah zaman yang bengkok, di zaman penderitaan, di zaman krisis moneter ini, Yesus mengenal, mengasihi kita, memanggil kita. Dan sebab kalau kita beriman, kita juga adalah keturunan Abraham. Dan itu jauh lebih berharga dari segala harta di dalam dunia ini. Datanglah kepada Yesus. Buang segala kesombongan. Buang segala keserakahan. Bahkan buang segala kebenaran diri. Akuilah kita adalah orang berdosa yang membutuhkan Juru Selamat. Maka Tuhan akan datang kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati.